Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di kelas sosiologi bersama saya Bapak Marhab dari SMA Negeri 1 Tempuna. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita langsung saja. Apabila kita berbicara tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, maka kita tidak terlepas bicara tentang konsep membandingkan kondisi sebelumnya dengan kondisi sesudahnya. Nah, jadi apabila kita ingin mengetahui apakah terjadi perubahan dalam suatu kelompok masyarakat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi sebelumnya dengan kondisi sesudahnya. Nah, untuk membandingkan antara kondisi sebelumnya dengan kondisi sesudahnya, ini pasti di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan penyebab. Nah, penyebab-penyebab inilah yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Menurut Surjono Sukanto, yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama dikenal dengan faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu adalah faktor yang datangnya dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan dari kondisi atau keadaan di luar masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam faktor internal kita mengenal ada istilah demografi, kemudian ada penemuan baru, kemudian ada istilah konflik sosial. Kita akan kupas satu persatu. Demografi atau kondisi bertambah dan berkurangnya penduduk dalam suatu kelompok masyarakat ini bisa disebabkan karena adanya transmigrasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kemudian yang kedua ada urbanisasi, yaitu berpindahnya kelompok masyarakat atau berpindahnya sekelompok masyarakat secara masif dari desa menuju ke kota dalam hal mungkin mencari pekerjaan yang lebih layak. Kemudian tingginya fertilitas atau tingkat kelahiran di tengah-tengah masyarakat, dan yang terakhir yaitu adalah tingginya tingkat mortalitas atau tingkat kematian di tengah-tengah masyarakat. Nah, keempat poin ini kesemuanya dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Kita ambil contoh saja bahwa ada urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa menuju kota. Nah, yang tadinya mungkin di kota tersebut tingkat kriminalitasnya rendah karena bertambahnya jumlah penduduk yang datang dari desa menuju kota, sehingga penduduk di kota tersebut menjadi padat atau masyarakat menjadi padat di dalam suatu kota. Nah, ini tentu akan menyebabkan terjadinya tingkat kriminalitas semakin tinggi karena susahnya mencari pekerjaan, sulitnya untuk mendapatkan kelayakan hidup dan segala macam. Nah, ini adalah faktor internal demografi. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu adalah penemuan baru. Ada discovery dan ada invention. Discovery adalah penemuan baru dan invention ini adalah pengembangannya. Kita ambil contoh saja. Pertama, manusia mengenal hanya mesin ketik. Nah, di mana mesin ketik ini dikembangkan menjadi komputer PC pada waktu itu, di awal-awalnya mengenal komputer. Nah, dengan komputer PC ini
masyarakat hanya bisa bekerja masing-masing di rumah, tidak dapat bekerja secara berkolaborasi. Lalu komputer ini dikembangkan sehingga pada saat sekarang komputer tidak lagi dimanfaatkan orang untuk bekerja masing-masing di rumah, tetapi sudah dapat bekerja secara kolaborasi atau kolaboratif. Saya membuat dokumen di sini, dokumen saya bisa diedit lagi oleh teman yang lain di sana. Nah, ini karena adanya invention atau pengembangan dari penemuan baru. Nah, kesemuanya ini juga akan membuat pola-pola perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam hal mungkin faktor interaksinya dan segala macam. Kemudian yang ketiga, faktor internal yang ketiga yaitu adanya konflik sosial. Nah, konflik sosial ini bisa konflik antara individu dengan kelompok, bisa juga konflik antara kelompok dengan kelompok. Nah, konflik sosial individu dengan kelompok dapat kita contohkan mungkin antara karyawan dengan pimpinan perusahaan atau bagian perusahaan. Kemudian kalau kelompok dengan kelompok dapat kita contohkan mungkin kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, kelompok budaya yang satu dengan kelompok budaya yang lain, atau mungkin ada peperangan etnis, peperangan antar agama. Ini kita bisa kelompokkan dalam konflik sosial yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Nah, kenapa kedua jenis ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Nah, kita ambil contoh misalnya seorang karyawan menuntut gaji yang tinggi dari pihak perusahaan atau dari pimpinan. Nah, karena tuntutan karyawan tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, maka mungkin perusahaan akan mengabulkan beberapa tuntutan dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, misalnya menuntut kenaikan gaji. Nah, karena gajinya sudah dinaikkan oleh pihak perusahaan, maka ini akan merubah tatanan kehidupan dari karyawan yang tadinya serba kekurangan, mungkin sekarang sudah menjadi berkecukupan. Nah, jadi ketiga poin tersebut semuanya dapat mempengaruhi atau dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang dapat kita kelompokkan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya dari faktor eksternal juga ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan fisik, kemudian ada faktor peperangan, dan yang ketiga ada faktor budaya masyarakat lain. Nah, kita kupas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Nah, lingkungan fisik yang pertama seperti bencana alam, kemudian ada wabah penyakit. Nah, bencana alam kita dapat contohkan misalnya tanah longsor, banjir, tsunami. Nah, bencana alam ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan tatanan kehidupan di dalam kelompok masyarakat yang mengalaminya. Nah, kita lihat seperti masyarakat di Aceh yang mengalami tsunami, yang sebelumnya mungkin mereka memiliki pola kehidupan yang berbeda. Nah, setelah terjadi bencana alam, maka terjadilah perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat di sana. Kemudian yang kedua ada wabah penyakit. Nah, ini yang sedang tren sekarang, yang dapat dengan mudah kita ambil contohnya. Sebelum terjadi wabah pandemi COVID-19, kita belajar tatap muka di dalam kelas. Nah, karena adanya wabah penyakit seperti sekarang ini, maka sekarang kita menjadi belajar dengan tatap maya atau tidak lagi bertatap muka di dalam kelas, tapi menggunakan sistem daring seperti sekarang yang kita lakukan. Nah, ini juga termasuk merubah pola kehidupan, pola interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian faktor eksternal yang kedua, karena adanya peperangan, seperti negara yang kalah, adanya dominasi kelompok. Nah, negara yang kalah akan mengalami perubahan-perubahan tatanan kehidupan, apalagi kalau seandainya itu didominasi oleh sekelompok negara atau lawan perang, didominasi oleh kelompok yang menang pasti. Nah, negara yang kalah akan menjadikan dirinya merubah pola-pola kehidupan, tidak lagi seperti sebelum terjadinya peperangan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah budaya masyarakat lain atau pengaruh budaya dari masyarakat lain. Nah, sekarang kita bisa ambil contoh bahwa semakin bebasnya atau
adanya budaya globalisasi sekarang, kita dapat melihat dengan mudah budaya-budaya luar, dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi di luar yang mungkin tidak sama dengan budaya-budaya kita. Nah, secara perlahan budaya-budaya lain tersebut akan melakukan demonstration effect atau mengenalkan dirinya kepada kelompok masyarakat tertentu. Kita contoh misalnya fashion, pakaian. Kita tadinya menggunakan pakaian yang lebih tradisional, karena kita mengenal masyarakat lain, budaya masyarakat lain, maka kita perlahan-lahan mencoba untuk menggunakan atau melakukan perubahan terhadap dari sisi fashion mengikuti masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, di masyarakat Indonesia itu dikenal dengan istilah santun. Jadi kalau makan sambil berdiri itu mungkin agak kurang baik di masyarakat kita sebagai masyarakat timur. Tetapi karena kita telah mengenal budaya masyarakat Eropa yang notabene mereka sudah terbiasa dengan makan berdiri, kemudian adanya pesta taman, maka perlahan-lahan mereka melakukan demonstration effect, dan ini kita terima di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini juga sudah merubah pola kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita yang disebabkan karena pengaruh dari masyarakat lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin setelah ini apabila ada yang ingin bertanya, kita langsung saja menuju ke media chatting kita. Silakan bertanya di sana apa yang kurang jelas dari video yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.